Jadi terasa sakit di belakang lutut. Iya, Kalau duduk apa? Kayak gini kan. Nah, itu gitu ya. Kalau duduk di antara dua sujud sholat waktu bersimpuh full nggak? Simpuhnya ditekuk gini, tekuk dua lurus. Ngilu kan. Itu ngilu tuh ya. Oh ya, oke, sip. Itu ngilu ya? Iya. Oke. Terus dilipat gini, dinaikkan gini. Ngilu ya. Pegang otaknya gitu. Kita coba ya. Oke. Limit. Agak lama lumayan. Ya. Bukan varises bukan ya? Oh. Sedikit ya. Nggak berasa lagi om. Kalau di kalau dia di apa ini juga berasa. Ya. Kenapa? Sakit. Ada masalah. Yang mana ya? Yang ini tadi kan? Ini kalau sambil dihiduin baru berasa. Ya. Ini sakit. Sebelah sini ya. Sakit. Atas sini ada sakit. Ada? Sama kalau dibawa loncat kan sambil jijit gitu kan sakit kan. Belum kita cek dulu kakinya sama atau enggak. Tekan aja tengkurap agak atas sedikit lagi. Jangan. Ini sakit? Iya. Ini? Enggak. Enggak. Ini sakit ya? Iya. Bagian bawah, bukan di atas. Coba ya, bedain ya. Ini sakit? Iya. Sakit ya? Kalau ini? Sama. Mana lebih sakit? Kiri kan. Kiri ya? Oh, yang mina? Kayak pakai belakang. Sakit ya? Iya. Enggak ya? Enggak. Pegel aja ya? Iya. Sakit ya? Nah, situ. Ini bertahan dulu. Itu ya? Itu ya? Nah, berapa? Otot sama ini sayang. Oh ini kakak nggak bilang. Saya bilang saya kira di mana? Gitu ya? Iya. Nah, benar tegang. Tadi ke atas ya. Iya, gitu. Ini tendon di bagian betis gang. Karena itu ngilu kan. Nah, ya. Jadi dia apa? Dia memendek. Kita tarik terus. Oh. Jadi tarik menarik. Makanya yang nyeri dia. Stretch kaki yang kiri kanan stabil nggak? Maksudnya kalau nendang tingginya sama nggak?
Oh, tinggian elastisitasnya sama kan? tinggian kanan elastis kanan nggak? Kanan ya. Kanan. Nah, ini karena sering ketahan. Kurang lurus. Soalnya Jadi ini stretching agak dimainkan dan dibiasakan. split gitu kan. Split. Terus ini kadang kan menjadi tumpuan di bawah juga. Kalau nggak full apa? Apa namanya itu? Stretching. Jadinya ini kan nahannya jadi lebih ini. Jadi pas dia ketarik di kaki gitu kan, pas ini di kaki di bawah nih jadi lebih kurang elastis gitu. Jadi nahan gitu ya. Nah, jadi ketika dia nahan, truk kram dia gitu kan. Soalnya kalau nendang lebih enak di Kanan kan, ya. Ini jadi tumpuan. Makanya ini agak berat juga bebannya. Takutnya nanggung gak mas turnamen kan? Apa? Takutnya nanggung pas tanding. Porwil enak nanti tuh, porwil di sini kan? Iya. Di Pekanbaru kan rumahnya, tahun depan. Oh. Porwil insya Allah bisa kan turun. Ya, kayak ada biji-bijinya sih ya. Ah iya, perasaan. Oh, bringkel. Ini udah, ini kalau sini udah kaku dia. Udah aman, ini kan enggak. Ini start, ini pegel karena dipencet. Kalau ini memang sakit. Kalau terlalu panas Iya. Iya. ya. Ke bawah nih bisa berat juga ke atas. Ini nggak terlalu kan? Agak sakit lah. Sakit kan? Sakit ya? Iya. Ini. Biasanya air dingin ini yang panas lah. Beda. Fungsinya beda. Air dingin untuk mempersempit pembuluh darah, jadi menghentikan peradangan. Berarti kalau ada cedera, bengkak yang baru-baru itu pakai es air dingin. Tapi kalau misalnya yang kekakuan otot setelah kram itu kita pakai hangat.
Kalau kita lagi kesleo, kita kasih lompat tengah, makin lebar pembuluh makin bengkak ya. Tapi kalau kesleonya udah direposisi, misalnya sendinya, terus masih ada darah itu 2 hari setelah itu atau 2 hari mungkin ya, itu boleh kita kompres. Ayah sehat. Ayah sehat. Udah dijaga makan sekarang ya? Udah mulai dijaga dari kemarin. Udah menjaga tapi masih agak sembarang juga deh. Karena udah enak lagi badannya. Iya, karena udah enak lagi sembarang lagi ya. Ya.
Kalau asam urat namanya beda ya? Oh beda. Asam urat itu dia biasanya sakitnya di tiap persendian. Karena uric acid itu, asam urat itu bentuknya, wujudnya seperti mikrokristal. Jadi kayak garam, tapi kecil. Nah, kalau ada di sendi itu bikin nyeri, tajam dia. Gini juga rasanya buat nggak? Apa? Ngilu kayak gini juga rasanya. Oh ini beda, ini sakitan asam urat karena dia bergesek. Kalau ini kan nyeri karena pegel, karena kram, gitu ya. Kalau itu kan langsung ke tulang. Oke ya, ini kan ada raman. Mari kita ototnya apa, mengikat urat-urat nih, jaringan ikatnya. Lepas, lurusin badannya, lurus. Lagi bagian kepalanya tengah, ke tengah. Gitu. Sip. Sampai relax, tapi yang tangannya nahan di atas. Aduh gini loh. Terasa gini loh. Terasa ya? Iya, itu. Bagian atas dulu. Ya. Oke. Cutting ya, cutting kita sedot. Oke, tekan. Ini segini. Iya. Pencet saja. Pernah dibekam? Belum pernah. Ya. Ini bekamnya bekam angin, bukan bekam darah. Rasa kesedot? Pernah. Ya. Kalau bekas luka sedikit apa? Rasa ketarik jaringan dalamnya? Kurang kan? Kurang ya, kurang. Rasa apa? Ini udah mulai kan? Iya. Berarti Kang Fadian kalau soal pertumbuhan otot paham ya? Pertumbuhan otot? Iya, kayak dari latihan beban itu. Oh ya, kurang lebih ya, men lah. Lu kalau otot biar tumbuh berapa lama bro? Otot, Iya, dari latihan itu kan. otot ini kan kalau untuk ngebentuk otot ini, otot apa dulu? Kan program latihan itu berbeda. Target kita apa dulu? Nah, target kita apa, program latihan itu akan menyesuaikan. Misal mau binaraga, gitu kan? Nah, kalau binaraga itu berarti kan kita bukan membuat kering,
nanti bulking ya, tebel bulat gitu ya. Jadi kita misalnya makan tuh bebas kalau bulking, bebas. Memang protein juga ada lebih dikit kan, tapi dia latihan bebannya tuh latihan power, berat gitu. Tapi kalau misalnya kita mau shredded kayak kering gitu ya, kayak almond gitu ya, nah itu kita diet masuk, terus kemudian lebih penting repetisi dibandingkan beban. Jadi bukan sekali beban berat diangkat, di lifting enggak, tapi diulang-ulangi terus. Jadi kita mengeringkan, bukan memicu pertumbuhan otot. Jadi dia kering, lemaknya hilang, ototnya kelihatan. Nah, memang ototnya akan bertambah masanya tapi sedikit. Gitu dulu. Nah, kalau kita latihan fisik kayak tarung ini kan sebenarnya nggak ada program buat bulking. Jadi kalau memang intensitas latihan itu kan kelihatan tuh, program latihan kita kan repetisi ya. Mukul ulang-ulang terus, tendang ulang-ulang terus. Makanya kalau petarung yang udah ikutin TC itu kan kering-kering badannya. Kering ya. Nah, nggak besar tapi kering. nggak besar tapi kering. Kalau kita besar, kelincahan kita berkurang juga. Oh itu ngaruh nggak? Oh ngaruh, pasti. Bukannya kayak misalnya kan nambah massa otot nih kan kita. Power bertambah, tapi kelincahan berkurang, pasti. Karena berat. Dan hati-hati, orang yang ototnya besar itu tidak akan kuat olahraga kardio, olahraga yang memanfaatkan jantung. Karena konsumsi oksigennya besar. Otot semakin besar, konsumsi oksigen besar. Nah, kenapa? Apa namanya? Nah, makanya kalau itu kurus. Jadi kalau binaragawan, kalau mau nantang adu kuat, jangan adu angkat berat. Bawa dia jogging, habis tuh. Karena kebutuhan oksigen di otot itu tinggi sekali. Nah, kenapa kita bisa pegal-pegal? Jadi ototnya mengalami yang namanya respirasi aerob. Dia butuh oksigen untuk membakar energi gitu ya. Nah, kalau misalnya dia habis, dia akan masuk ke respirasi anaerob. Jadi dia nggak ada oksigen lagi. Respirasi anaerob produknya adalah asam laktat. Itu yang bikin pegal. Jadi ketika bagian sini mulai pegal, kita berarti tubuh sudah mulai kekurangan oksigen. Apa yang kita lakukan? Sumber oksigen kita ambil udara dari minum bisa. Nah, makanya pernafasan itu diatur itu sangat penting. Jadi ketika kita mengalami pegal-pegal, ya tarik nafas dalam, atur nafas untuk meminimalisir. Yang terdikus betul. Nanti asam laktatnya numpuk, terus misalnya tidak ditangani, tidak kita lancarkan, tidak kita pecah, nah itu jadi masalah, jadi kegangguan otot dan lain bisa. Jadi setiap apa itu ada tujuannya, program latihan. Orang yang badannya bisa memang gak kuat lagi ya, Ya, kan? pasti akan cepat lelah. Kuat. Tes bersimpuh tadi bisa. Berkurang ya? Jauh berkurang. Coba tendangan atau apa kayak gitu. Ngangkat yang estetik bentuk. Ada perubahan? Dah. Nah, coba. Squat. Tadi yang berat kan? Squat ini bikin pegal. Masih ada yang ganjal ya, tapi ada perubahan. Udah berkurang sakit ya? Udah berkurang sakit? Ya. Tapi bertahap karena